nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan ini saya dan rekan saya ingin menjelaskan tentang kegagalan pada bahan isolasi gas pada mata kuliah teknik tegangan tinggi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Firdaus SPD MT beserta Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nasir Malik MT. Baik, perkenalkan saya Faisal dengan NIM 20020450006 dengan rekan saya yaitu Nurul Haq dengan NIM 20045010111. Kami dari kelompok 6. Teman-teman, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu partial discharge dan kegagalan bahan isolasi. Nah, pengertian partial discharge atau peluan parsial adalah peristiwa pelepasan atau loncatan bunga api listrik yang terjadi pada suatu bagian isolasi atau pada rongga dalam atau pada permukaan, sehingga akibatnya adanya beda potensial yang tinggi dalam isolasi tersebut. Partial discharge dapat terjadi pada bahan isolasi padat, bahan isolasi cair, maupun bahan isolasi gas. Pengukuran partial discharge pada peralatan tegangan tinggi merupakan hal yang paling penting karena dari data-data yang diperoleh dan interpretasinya dapat ditentukan reliability-nya suatu peralatan yang disebabkan oleh penuaan atau aging, dan risiko kegagalan dapat dianalisa. Spesifikasi pengujian partial discharge tergantung pada tipe peralatan tes dan bahan isolasi yang digunakan pada proses konstruksi pada suatu alat. Nah, di sini teman-teman ada 3 gejala timbulnya energi dilepaskan. Bentuk-bentuk energi dari lepasan tersebut antara lain yang pertama itu elektromagnetik, yang dimana itu adalah radio, cahaya, dan panas. Lalu akustik yang dimana seperti audio dan ultrasonik, dan selanjutnya yang terakhir yaitu gas yang dimana seperti ozon dan oksida nitrat. Lanjut B yaitu mekanisme kegagalan isolasi gas. Proses dasar dalam kegagalan isolasi gas. Ada 2 jenis proses dasar, yaitu yang pertama proses primer yang memungkinkan terjadinya banjiran elektron. Kedua, proses sekunder yang kemungkinan terjadi peningkatan banjiran elektron. Lalu saat ini dikenal 2 mekanisme kegagalan gas, yaitu pertama mekanisme Thomson dan mekanisme Streamer. Materi selanjutnya yaitu mekanisme kegagalan Thomson. Pada proses primer, elektron yang dibebaskan bergerak cepat sehingga timbul energi yang cukup kuat untuk menimbulkan banjiran elektron. Jumlah elektron Ne pada lintasan sejauh dx akan bertambah dengan dNe, sehingga elektron bebas tambahan yang terjadi dalam lapisan dx adalah dNe sama dengan ANe kali dx. Ternyata jumlah elektron bebas Ne yang bertambah akibat proses ionisasi sama besarnya dengan jumlah ion positif Dn plus baru yang dihasilkan, sehingga Dne sama dengan Dn plus sama dengan Ane dikali T dikali Dt, di mana
A adalah koefisien ionisasi Thomson. Dn plus adalah jumlah ion positif baru yang dihasilkan. Ne adalah jumlah total elektron, dan Vd adalah kecepatan luncuran elektron. Pada medan uniform, A konstan, Ne sama dengan N0, X sama dengan 0, sehingga Ne sama dengan N0 E pangkat A dikali X, jumlah elektron yang menumbuk anoda pada detik sejauh D dari katoda, seperti dengan rumus yang terlihat pada layar. Selanjutnya yaitu mekanisme kegagalan streamer. Teori utama kegagalan streamer adalah postulasi sejumlah besar fotoionisasi molekul gas dalam ruang di depan streamer dan pembakaran medan listrik setempat oleh muatan ruang ion pada ujung streamer. Muatan ujung ini menimbulkan distrusasi medan dalam sela. Ion positif dalam dia dapat dianggap stasioner dibandingkan elektron-elektron yang bergerak cepat, dan banjiran elektron terjadi dalam sela dalam awan elektron yang membelakangi muatan ruang ion positif. B dan RR yang dihasilkan oleh muatan ruang ini pada jari-jari R adalah sebagai berikut, yaitu R sama dengan seperti kita lihat pada gambar. Pada jarak dx, jumlah pasangan elektron yang dihasilkan adalah AEA X dx, sehingga N sama dengan seperti yang dilihat pada gambar dan E sama dengan seperti yang dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu R adalah jari-jari banjiran setelah menempuh jarak X dengan rumus difusi R sama dengan 0 dalam kurung 2 dt, di mana T sama dengan X per V, sehingga E sama dengan seperti yang ada pada gambar, di mana E adalah kerapatan ion per cm², E adalah muatan elektron, E0 permillivitas ruang bebas, R adalah jari-jari, V adalah kecepatan banjiran, dan D adalah koefisien difusi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.